A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair bi tidha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dapat bertemu secara virtual untuk melanjutkan pembahasan pembacaan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada muqaddimah daripada kitab ini dan kita dapati bahwasanya beliau menyampaikan inti dari pelajaran akidah Islamiyah adalah mendalami atau memahami rukun iman yang 6. Sehingga kemudian nanti dalam kitab ini bab demi bab akan dibahas berdasarkan pada rukun iman yang 6 tersebut. Jadi nanti di bab 1 kita akan membahas mengenai iman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, lalu kemudian apa yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim mengenai Allah yang merupakan Tuhan kita. Nanti dilanjutkan bab 2 mengenai malaikat dan seterusnya hingga bab yang ke-6. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita masuk ke bab yang pertama atau pembahasan yang pertama mengenai rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-mabhasul awwalu, pembahasan yang pertama fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan, bagaimana cara beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara ijmali atau secara global. Nah, di sini sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, bahwasanya pembahasan mengenai iman kepada Allah adalah dimulai dengan bagaimana cara kita benar-benar meyakini bahwasanya zat Allah itu ada, dan kita juga meyakini zat Allah itu seperti apa. Bukan dalam hal ini kita membayangkan bentuknya Allah, tapi membayangkan sifat-sifatnya Allah. Sehingga kemudian ketika kita membahas mengenai Allah itu seperti apa, maka jawabannya adalah sifat-sifatnya, bukan bentuk secara ya secara jasmaninya gitu ya. Ini harus diperhatikan dengan benar. Ya, jadi nantinya kalau kita ditanya bagaimana tingkat keimanan kita, ya seberapa besar kita mengenal sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai bagaimana kita beriman kepada Allah secara ijmali ya. Jadi nanti akan ada beriman secara ijmali, secara global, artinya sudah dianggap iman secara global itu seperti apa sih? Jadi level dasarnya iman seseorang kepada Allah itu yang seperti apa sih? Nanti akan ada juga iman secara tafsili, ya, secara rinci. Artinya bukan hanya sekedar tahu sifat yang baik untuk Allah, sifat yang buruk itu tidak layak bagi Allah, tapi memang benar-benar dirinci sifat-sifat yang dimaksud apa, atau apa yang bisa didapati oleh akal ini terhadap sifat-sifat yang bisa layak atau ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini secara ijmal artinya secara global, secara umum, anna taqida anna Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Kita secara ijmali, secara global sudah dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika kita meyakini bahwasanya Allah disifati dengan semua sifat-sifat yang sempurna dan Allah terbebas atau dalam hal ini tidak memiliki sifat-sifat yang nantinya akan mengarahkan kepada kekurangan. Artinya semua sifat-sifat yang baik itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang kemungkinannya adalah buruk maka itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini itu saja itu sudah dianggap sebagai
seseorang yang beriman secara ijmali. Jadi kalau ditanya, wah kalangan Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah hanya 20, tidak ya. Secara ijmali bahkan kita mengatakan semua sifat yang sempurna itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang akan berpotensi membawa kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ijmal kita mengamini semua sifat-sifat itu, ya, mengamini semua sifat-sifat itu. Jadi beriman secara ijmal adalah mengimani sifat-sifat Allah semuanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat Allah adalah sifat yang pastinya adalah mengandung kesempurnaan. Adapun kalau yang mengandung kekurangan maka itu tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Nah, baru kemudian kaifal imanu billahi subhanahu wa taala tafsilan. Nah, kalau secara rinci bagaimana beriman kepada Allah? Nah, itu baru nanti ya rincian daripada sifat-sifat tadi. Artinya tadi kalau yang penting semua sifat yang baik untuk Allah, semua sifat yang buruk nggak ada bagi Allah. Itu secara global. Tapi kalau secara rinci, maka dirincikan apa sih sifat-sifat yang baik itu, atau apa sih sifat-sifat sempurna itu, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita harus ketahui dulu bahwasanya sekian banyak sifat-sifat Allah. Nah, ini kita katakan dari awal ya, sifat Allah yang sempurna itu banyak sekali. Nah, kita bisa klasifikasikan dulu menjadi 3. Ada yang disebut nanti namanya sifat wajib, ada yang disebut dengan sifat mustahil, dan ada yang disebut dengan sifat jaiz. Nah, ini pengklasifikasian bukan berarti kita mengatakan bahwasanya sifat Allah cuma 3, tidak. Tapi mengklasifikasikan sifat yang banyak. Ya, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahil, ada yang sifatnya jaiz. Nah, poin utamanya adalah kita memahami apa sih makna wajib, mustahil, dan jaiz. Kalau kita berbicara mengenai wajib dalam ilmu akidah, itu berbeda maknanya wajib dalam istilah fikih. Ya, wajib dalam fikih artinya harus. Misalkan mukhlis wajib sholat, maka mukhlis harus sholat. Ya. Tapi kalau wajib dalam ilmu akidah itu artinya nggak harus, tapi pasti. Nah, itu beda ya. Jadi wajib dalam ilmu fikih itu biasanya diartikan dengan harus, tapi kalau wajib dalam ilmu akidah diartikan pasti. Jadi kalau misalkan Allah wajib ada, berarti artinya adalah bukan Allah harus ada, tapi Allah pasti ada. Nah, itu banyak kesalahan orang kemudian menggeneralisir arti wajib, soalnya kalau wajib ini begini, padahal beda antara wajib di fikih dengan wajib di akidah. Gitu ya. Wajib di akidah itu bermakna pasti, bukan harus. Jadi kalau Allah bersifat wajib, berarti Allah pasti bersifat ini. Gitu. Bukan harus bersifat ini, tapi pasti bersifat ini. Nah, kalau misalkan fulan wajib zakat, berarti wajib di situ artinya adalah harus zakat, bukan pasti zakat, tapi harus zakat. Gitu ya. Itu sifat wajib. Jadi sifat wajib adalah sifat yang pasti ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dimaksud dengan sifat wajib. Lawan dari sifat wajib disebut dengan sifat mustahil. Jadi sifat mustahil apa? Sifat yang apa ya? Pasti tidak ada. Kalau tadi sifat wajib pasti ada, kalau sifat mustahil berarti sifat yang pasti tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ini sebenarnya sifat wajib dan sifat mustahil ini berlawanan. Jadi kalau kita menemukan satu sifat wajib berarti otomatis lawannya adalah sifat mustahil. Makanya nanti kalau sifat wajib itu Allah itu wajib ada, pasti ada. Berarti sifat mustahilnya langsung ketemu satu, pasti tidak memiliki sifat adam, pasti tidak memiliki sifat tidak ada, karena itu lawan. Maka seberapa banyak jumlah sifat wajib, maka sejumlah itulah sifat mustahilnya, gitu ya. Jadi karena sifat wajib itu lawan dari sifat mustahil dan itu pasti. Artinya kalau pasti apa? Kalau pasti artinya tidak akan pernah hilang kapanpun. Meskipun barang sedetik nggak akan pernah hilang sifat itu. Jadi selamanya 24 jam ya kalau dalam waktu manusia 7 kali 24 jam itu pasti ada sifat itu tersebut. Nah, yang ketiga namanya sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini sifat yang ada bagi Allah, yang Allah bisa kapanpun bersifat tersebut, kapanpun bukan tidak bersifat seperti itu, tapi mungkin tidak dalam kondisi apa namanya melakukan sifat itu, ya, melakukan sifat itu. Misalkan Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, misalkan ya, Allah bersifat pemberi rezeki, Allah yang dermawan, misalkan seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini kan bisa dalam suatu kondisi Allah bersifat memberi rezeki. Kadang nanti Allah misalkan menutup rezeki orang, bisa aja kan seperti itu. Jadi kalau sifat wajib pasti sifat itu ada, lawannya pasti nggak ada. Tapi sifat jaiz, sifat itu ada boleh, tidak ada pun boleh, gitu ya. Misalkan Allah mun'im, pemberi nikmat, itu kan sifat jaiz gitu ya, pemberi nikmat. Apakah kemudian lawannya itu mustahil bagi Allah? Tidak. Allah memberi azab boleh saja, gitu ya. Jadi yang membedakan sifat jaiz sama sifat wajib apa? Kalau sifat wajib lawannya pasti mustahil.
Kalau sifat jaiz lawannya boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi secara umum diklasifikasikan sifat Allah itu ada tiga ya, sifat wajib, sifat yang pasti ada, sifat mustahil yang sifat yang disebut tidak boleh ada, sifat jaiz yang boleh ada, lawannya pun boleh. Itu sifat jaiz seperti itu. Ya, tadi mun'im, mu'adzib itu kan berlawanan. Kedua-duanya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bersifat mun'im, boleh. Allah boleh bersifat mu'adzib, boleh. Gitu ya. Kalau kita katakan Allah wajib bersifat mun'im, maka mustahil Allah bersifat mu'adzib nanti. Nah, karena itu dia tidak masuk dalam kriteria sifat wajib, masuknya dalam kriteria sifat jaiz seperti itu. Jadi ini penting ya untuk dipahami dulu ya secara global mengenai klasifikasi sifat-sifat tersebut gitu ya. Nah, kemudian baru nanti kita rincikan apa sih yang termasuk sifat wajib, apa sih yang termasuk sifat mustahil, apa sih yang termasuk sifat jaiz begitu ya. Jadi nanti dari sanalah kita akan memahami kenapa kok bisa jadi 20 sifat wajib, kenapa sifat mustahil 20, kenapa sifat jaiz nanti banyak dan tidak bisa dihinggakan seperti itu ya. Nah, di sini kita masuk yang dibahas oleh beliau pertama adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah secara tafsili, jawaban beliau adalah meyakini sifat wajib bagi Allah gitu ya. Jadi bagaimana caranya seseorang hamba itu beriman secara tafsili ketika dia bisa meyakini dan memahami sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jawaban beliau wa anna taqida anallaha subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mausufun disifati bil wujudi dengan sifat wujud, wal qidam dengan sifat qidam, wal baqa dengan sifat baqa, wal mukhalafati lil hawadis dengan sifat mukhalafah lil hawadis, wal qiyam bi nafsih dengan sifat qiyam binafsih, wal wahdaniyah sifat wahdaniyah ya, kemudian wal hayah wal ilm wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami, wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Nah, di sini beliau sebutkan hanya 20 sifat wajib. Nah, ini penting dicatat dan penting digarisbawahi. Ketika kita katakan sifat wajib bagi Allah yang disebutkan di sini adalah 20, bukan berarti kita membatasi sifat Allah hanya 20. Sifat Allah yang wajib lebih dari 20. Bahkan ulama Asy'ariyah, ulama Maturidiyah semua sepakat dengan hal itu. Hanya saja keterbatasan akal manusia sehingga tidak bisa mencapai sifat-sifat tersebut. Itu disampaikan oleh Imam As-Sanusi ya dalam Syarah Ummul Barahin. Beliau katakan, ketika saya menyampaikan bahwasanya sifat Allah 20, bukan berarti saya membatasi sifat Allah 20. Tapi akal manusia hanya bisa mencapai sifat 20 yang wajib bagi Allah itu. Adapun sifat-sifat yang lainnya ada lebih banyak lagi bahkan, tapi tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Karena kemampuan akal kita itu terbatas sifatnya. Nah, itu nanti makanya kalau secara global itu sudah mencakup hal itu. Artinya apakah sifat Allah hanya 20? Jawabannya tidak. Sifat Allah yang wajib itu lebih dari 20. Bahkan kita katakan semua sifat yang mengandung kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bahkan dari 20, bisa 100 bahkan. Gitu. Tapi yang bisa dicapai oleh akal dan bisa diistiqrakan, ya bisa dicari berdasarkan dalil satu ini, dua ini, tiga ini sebatas 20. Adapun nanti sifat-sifat yang tidak tersebutkan, ya tadi opsinya atau kemungkinannya yang pertama adalah tidak bisa dicapai oleh akal kita. Yang kedua adalah kemungkinan dia tidak sifat wajib, tapi mungkin sifat jaiz. Gitu. Tadi kita katakan sifat jaiz itu banyak sekali. Ya. Nah, ketika kita katakan sifat wajib itu 20, maka otomatis sifat mustahil yang bisa tercapai oleh akal, itu juga otomatis juga jumlahnya adalah 20 juga. Jadi lawan dari sifat wajib itu pasti sifat mustahil, seperti itu. Ya, jadi lawan sifat wajib pasti sifat mustahil. Jadi nanti kalau sifat wajib kita katakan 20, sifat mustahil pun akan 20 seperti itu. Nah, jadi kita fokus ke pembahasan 20 ini, bukan bermaksud membatasi sifat Allah hanya 20, tapi 20 inilah yang bisa dicerna dan ditangkap oleh akal manusia pada umumnya. Seperti itu. Nah, dari 20 sifat ini nanti akan diklasifikasikan menjadi 4. Ya, jadi 20 sifat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan eksistensi keberadaan. Ya, eksistensi keberadaan zat ditunjukkan dengan sifat nafsiyah. Artinya kalau ingin menunjukkan bahwasanya Tuhan itu eksistensinya ada, maka dia harus punya sifat nafsiyah. Dan sifat nafsiyah hanya satu, yaitu sifat wujud, sifat yang pertama. Yang kedua, namanya sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah ini adalah sifat yang menunjukkan
apa istilahnya itu, superioritas Tuhan. Superioritas Tuhan. Artinya kalau ingin menguji suatu zat itu Tuhan atau bukan, maka ujilah apakah dia memiliki sifat salbiah ini atau tidak. Karena sifat salbiah adalah sifat yang menunjukkan superioritas Tuhan. Makanya nanti sifat salbiah ada 5 ya, sifat nomor 2 sampai nomor 6. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam binafsi, dan wahdaniyah. Ya, itu sifat yang menunjukkan superioritas Tuhan. Atau dalam hal ini, kalau Tuhan itu benar Tuhan, artinya kalau yang kita klaim itu Tuhan, dia pasti memiliki sifat ini. Kalau satu dari sifat yang 5 ini tidak ada pada zat yang kita anggap Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Gitu ya. Karena sifat salbiah itu menunjukkan superioritas daripada Tuhan. Nah, yang ketiga namanya sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Nanti ada sifatnya 7 ya. Hayat, ilmu, kudrah, iradat, sama, basar, dan kalam. Itu 7 sifat ma'ani. Dan terakhir sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'nawiyah adalah sifat yang menunjukkan kelaziman dari sifat ma'ani. Kalau kita katakan Allah bersifat kudrah, maka Allah otomatis qadir. Ya, Allah berkuasa, punya sifat berkuasa, maka Allah qadirun, maha berkuasa. Ya, jadi secara umum nanti 20 ini diklasifikasikan menjadi 4, sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan eksistensi keberadaan zat, sifat salbiah, sifat yang menunjukkan superioritas Tuhan, yang ketiga sifat ma'ani, sifat yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan, dan yang keempat sifat ma'nawiyah yang menunjukkan kelaziman dari sifat ma'ani. Ya, ini akan dipisahkan sifat nafsiyah wujud, ya, sifat salbiah qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah, sifat ma'ani kudrah, iradah, sama, basar, dan kalam. Kemudian sifat maknawiyah ya alim, hayyun, qadir, murid, sami', basir, dan mutakalim, seperti itu. Nah, itu nanti klasifikasinya seperti itu. Itu kalau nanti kita membahas mengenai sifat yang 20 ini gitu ya. Tadi kita katakan ya, kita ulang lagi supaya dapat atau bisa kita cerna dengan baik. Jadi secara global cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini bahwasanya semua sifat sempurna pasti ada bagi Allah. Ya, apapun sifat sempurna ada bagi Allah. Jadi kita tidak menafikan satu sifat pun, ya. Dan semua sifat yang kurang itu pasti tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu beriman secara global seperti itu. Ya, jadi memahami akidah Islamnya secara global, terutama iman kepada Allah secara global, caranya seperti itu. Nah, adapun secara rinci adalah dengan memahami atau mengetahui apa sih sifat-sifat yang sempurna itu, apa sih sifat-sifat yang kurang yang tidak ada bagi Allah itu. Ya, kalau sifat sempurna berarti ada bagi Allah, sifat yang kurang berarti tidak ada bagi Allah. Nah, sehingga kemudian nanti diklasifikasikan dulu sifat-sifat bagi Allah itu ada yang sifat wajib, yang pasti ada, lawannya pasti tidak ada. Nah, lawan yang pasti tidak ada disebut dengan sifat mustahil, yang pasti tidak ada. Ya, jadi bisa membedakan antara sifat wajib dengan sifat jaiz ya. Kalau sifat wajib lawannya pasti tidak ada. Tidak bisa Allah bersifat dengan sifat lawannya. Kalau kita katakan Allah itu wujud, maka mustahil Allah adam. Kalau kita katakan Allah itu misalkan baqa, maka mustahil bagi Allah itu sifat fana. Jadi kalau kita katakan itu masuk sifat wajib, berarti lawannya mustahil bagi Allah. Beda dengan sifat jaiz. Kita katakan Allah itu mun'im, pemberi nikmat. Apa lawan dari mun'im? Lawannya mu'adzib, pemberi azab. Apakah Allah boleh bersifat mun'im? Boleh. Apakah Allah boleh bersifat mu'adzib? Boleh. Ketika Allah boleh bersifat dengan dua yang berlawan ini, disebut sifat tersebut dengan sifat jaiz. Karena tidak pasti Allah atau tidak wajib bagi Allah untuk bersifat yang demikian. Hanya jaiz sifatnya. Gitu ya. Tadi kita katakan sifat yang wajib ada 20 yang bisa ditangkap oleh akal manusia. Ya. Ada sifat yang lain ada. Sifat ke-21 sampai seterusnya ada. Sifat mustahil otomatis adalah lawan dari sifat wajib. Berapapun kita temukan sifat wajib, maka sifat mustahil adalah jumlah yang sama. Nah, kalau tadi kita katakan cukup 20 saja kita ketahui sifat wajib, maka cukup 20 sifat mustahil yang kita ketahui, lawan daripada sifat wajib. Adapun sifat jaiz itu jumlahnya banyak sekali, ratusan bahkan ribuan gitu ya. Sehingga kemudian tidak bisa kita sebutkan satu persatu, maka akan menyulitkan orang untuk menghafal semuanya gitu ya. Mun'im, mu'adzib, ya apalagi misalkan ya Allah pemberi nikmat ya, sekali-sekali Allah juga kadang menyetop nikmatnya orang, ya kan haknya Allah, prerogatifnya Allah ya. Allah pengen ngasih rezeki ya terserah Allah, Allah tidak ngasih rezeki juga terserah Allah. Nah, karena boleh bersifat itu dan boleh bersifat lawannya, maka dia tidak dimasukkan dalam sifat wajib tapi bersifat jaiz. Nah, sifat jaiz bukan berarti Allah tidak bersifat itu, tapi Allah bisa bersifat dengan kebalikannya. Jadi harap diperhatikan dengan benar.
Ya, apa yang membedakan sifat wajib dan sifat jaiz? Jadi kita katakan juga kalau sifat jaiz itu maka dia otomatis jumlahnya sangat banyak karena bisa mencakup apapun dan otomatis lawannya juga termasuk sifat yang jaiz pula, gitu ya. Nah, sehingga kemudian karena saking banyaknya sifat jaiz tersebut akan kesulitan juga kalau kita menghafal semuanya sampai ratusan bahkan ribuan sifat itu. Karena sifat yang sempurna itu banyak sekali. Ya, sifat yang sempurna itu banyak sekali yang bisa kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama akidah membuat satu kesimpulan untuk sifat jaiz, kaedahnya adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ya. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu apa? Allah bisa melakukan setiap hal yang memungkinkan, artinya dalam hal ini layak bagi Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bisa juga untuk meninggalkan hal tersebut. Nah, apa saja perbuatan-perbuatan itu tadi rinciannya banyak, gitu ya. Makanya nanti ada orang bertanya, sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz cuma satu. Sebenarnya sifat jaiz ini bukan satu. Ya, sifat jaiz itu banyak sekali tapi dihimpun menjadi satu kaedah. Karena saking banyaknya tidak bisa disebutkan secara keseluruhan semuanya. Apa kaedah yang menghimpunnya? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah berhak atau boleh untuk melakukan apapun yang menurut Allah layak. Dalam hal ini layak bagi Allah, dan Allah juga boleh meninggalkannya kapanpun yang Allah mau sesuai dengan kemauan Allah. Nah, itu tidak bisa kita gunakan kaidah tersebut untuk sifat wajib. Apakah bisa hari ini Allah bersifat kudrah, besoknya Allah tidak bersifat kudrah? Gak bisa. Hari ini Allah kudrah, besok kudrah juga, selamanya kudrah. Tidak bisa lepas sifat kudrah. Beda sama sifat jaiz, gitu ya. Beda sama sifat jaiz. Jadi kalau ditanya secara kesimpulan, berapa semua sifat-sifat Allah? Ya kita jawabnya banyak sekali. Gitu ya, banyak sekali. Nah, dari sifat yang banyak itu kita klasifikasikan ada yang wajib, mustahil, sunnah. Wajib itu banyak juga, tapi yang bisa diambil, ditangkap oleh akal manusia 20. Adapun sifat lainnya kesulitan nanti kita untuk memahaminya karena keterbatasan akal manusia. Sifat mustahil jumlahnya sesuai dengan sifat wajib yang kita bisa temukan. Ya, sifat jaiz jumlahnya banyak sehingga tidak bisa disebutkan semua, maka untuk mempermudah bagi orang yang belajar akidah, dibikinlah kaedah. Apa sih sifat jaiz? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Melakukan sesuatu hal yang mungkin bagi Allah, apapun itu perbuatannya, memberi nikmat, memberi azab, mungkin bagi Allah semuanya itu. Ya, au tarkuhu, atau mungkin besoknya Allah nggak melakukan itu boleh saja. Ya, berbeda dengan sifat sifat wajib seperti itu. Ya, jadi kaedahnya semacam itu untuk membedakan antara sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak yang disalahpahami oleh orang-orang di luar sana yang seolah-olah mengatakan bahwasanya Asy'ariyah membatasi sifat Allah hanya 20. Kita katakan bahwasanya tidak benar yang demikian itu. Kita tidak membatasi. Bahkan pendekar dalam akidah Asy'ariyah Imam Sanusi tadi sebagaimana telah kita sampaikan ya dalam kitab Syarah Ummul Barahin ya. Nanti kalau ada waktu kita coba untuk menggali lebih dalam kitab Ummul Barahin juga ya. Beliau katakan bahwasanya penyebutan sifat 20 bukan berarti kita membatasi sifat Allah 20 ya. Banyak sifat daripada sifat 20 ini yang wajib bagi Allah. Hanya saja ketidakmampuan kita untuk mengetahui sifat-sifat tersebut karena keterbatasan dalil akli dan dalil nakli yang kita bisa capai. Jadi kenapa para ulama akidah Asy'ariyah ini menyatakan sifatnya 20? Karena mereka juga berusaha mencari yang ke-21 ada nggak, ke-22 ada nggak, 23 ada nggak. Tapi memang tidak beliau temukan gitu ya. Dalam hal ini ya sudah masuk ke dalam sifat-sifat lainnya kah atau mungkin masuk ke dalam sifat jaiz seperti itu. Tapi yang wajib bagi kita yang sudah diistiqro'kan oleh ulama, sudah dicari satu persatu perlahan, yang ditemukan adalah sifat yang 20 ini seperti itu ya. Oke. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dan kita tidak terlalu banyak membahas supaya tidak terlalu berat ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan coba masuk pembahasan satu persatu dari sifat yang 20 ini. Secara otomatis kita juga akan membahas lawan dari sifat yang 20 dan nanti terakhir kita tutup dengan pembahasan mengenai sifat jaiz dan juga sifat-sifat yang mutasyabihat namanya. Jadi nanti kita akan temukan ada namanya sifat muhkamat, ada namanya sifat mutasyabihat. Ya, nanti bagaimana cara beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat itu nanti akan kita bahas semua dalam pembahasan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.